menjelaskan mengenai perencanaan pesan-pesan persuatif dan mengembangkan pesan-pesan persuatif. A. Perencanaan pesan-pesan persuatif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan di dalam suatu cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuatif dapat diterapkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Di dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuatif, ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuatif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan hanya akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, akan tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respek terhadap Anda. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuatif. Adapun yang B, mengembangkan pesan-pesan persuatif. Persuasi yang efektif mengandung 4 komponen penting. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana kita dapat dipercaya oleh orang lain. Dan yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika kita cukup mengumpulkan berbagai fakta dan bukti temuannya, maka kita siap membuat kerangka argumentasi yang diantaranya yang pertama attention, perhatian, yang kedua interest, minat, yang ketiga desire, hasrat, dan yang keempat action, tindakan. 3. Memilih daya pemikat. Kebanyakan pemesan persuatif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Yang keempat, menetapkan posisi Anda dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Megita Sari. Perkenalkan, nama saya Megita Sari, NIM 1920 dari madrasah C. Menulis permintaan persuasif. Yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batasan-batasan permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat, baik secara langsung maupun tak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut, yaitu 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Maksudnya, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakanlah kalimat yang mampu menarik niat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan permintaan atau permohonan tindakan spesifik. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyelesaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan menyatakan pesan-pesan rutin, namun demikian Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Contohnya, siswa kelas 8 SMP Negeri 5 tahun ajaran 2018-2019 bahwa dengan pembelajaran menulis paragraf persuasif dengan media iklan audiovisual dapat meningkatkan
kemampuan menulis paragraf persuasif, serta dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dari observasi menunjukkan bahwa kemampuan menulis paragraf persuasif menggunakan media iklan audiovisual pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek yang menunjukkan peningkatan pada siklusnya. D. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasif kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Dilihat pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. 1. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui brosur, pengiriman, surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan media massa elektronik. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan bisnis. Kebanyakan surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasi AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan persuasif. Ciri-ciri surat tersebut adalah harus mengandung hal-hal tersebut. A. Menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari masalah. B. Membangun minat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens, dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. C. Meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. D. Motivasi tindakan dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang kemungkinan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. 3. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan memahami siapa pembaca, bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, bagaimana latar belakangnya, dan lain-lain. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu A. Anda harus memperjelaskan secara spesifik
B. Tunjukkan kepada pembaca berapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. C. Kemungkinan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. D. Jelaskan manfaatnya atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Novitasari, NIM 1930604113. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada termasuk media elektronik. Sebagai contoh yaitu suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faxmail, email, atau media sosial Facebook, Twitter, WhatsApp. Yang selanjutnya F. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal analisis bisnis. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi, yaitu suatu permintaan di dalam suatu organisasi bisnis sebaiknya dilakukan secara tertulis, seperti memo atau surat, agar terdokumentasi secara administratif. Yang kedua, permintaan dari luar organisasi, yaitu surat permintaan bisa juga berasal dari pihak eksternal organisasi bisnis seperti konsumen, pemasok atau supplier, dan perusahaan lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nina Kumalasari. Direct request untuk aduan dan surat undangan pesanan reserasi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, dalam surat direct request terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada pengembalian barang, yang sudah permintaan uang pengembalian. Nah, yang kedua, permintaan pengirim barang yang sesuai yang dipesan. Yang ketiga, penggantian sebagai atau seluruh bagian yang rusak. Yang perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk. Yang keenam, pembetulan atas kesalahan penagihan produk. Dan yang ketujuh, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat undangan pesanan reserasi. Yang pertama yaitu ada surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rina, dan penutup. Nah, yang kedua yaitu ada surat pesanan dan reservasi. Perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dan menggunakan pendekatan langsung. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Veronica dengan NIM 1920604033. Saya akan menjelaskan tentang permintaan kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada, seperti tepat waktu,
tidak pernah menunggak, lancar, akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kredit. Bagaimana seseorang dapat memperoleh kredit? Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada dan melengkapi berbagai data pendukung. Untuk memperoleh formulirnya, seseorang bisa datang sendiri ke lembaga perkreditan tersebut. Selanjutnya, setelah mengisi semua data utama yang diminta, juga perlu melengkapi berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung jika mencakup kartu tanda pengenal, surat nikah, atau jika sudah menikah, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, data tabungan 3 bulan terakhir, dan data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit atau credit request. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang permintaan kredit.